Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, sobat Bruder. Kembali lagi di podcast Bruder Ideal. Halo teman-teman, bagi kalian yang mau jadi penyiar kekinian, aku punya info menarik nih. Kalian pernah dengar istilah podcast nggak? Pasti udah nggak asing lagi kan kata podcast di telinga kalian. Iya, podcast itu sama seperti radio. Dulu untuk menjadi penyiar bisa dibilang nggak gampang, dan ada banyak tahapan seleksi yang harus dilalui. Tapi jangan khawatir, sekarang untuk menjadi seorang penyiar dengan berbagai konten yang teman-teman suka, caranya gampang dan gratis teman-teman. Malahan bisa menghasilkan uang. Kalian cukup download aplikasi Anchor, Anchor di smartphone kalian atau langsung di komputer dan laptop juga bisa. Di aplikasi Anchor, kalian bisa ngerekam, ngedit konten kalian dengan gampang dan ada banyak pilihan backsoundnya loh. Untuk distribusi konten kalian, nggak perlu khawatir teman-teman. Anchor akan sebarkan konten kalian di berbagai platform, seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan platform-platform lainnya. Teman-teman juga bisa menghasilkan uang loh dengan menarik sponsor untuk memasang iklan di podcast teman-teman. Tanpa batas minimal pendengar malahan. Artinya, walaupun masih pemula sudah bisa jadi menghasilkan uang. Dengan Anchor, teman-teman bisa menciptakan podcast dimanapun dan kapanpun. Selamat mencoba! Kepoin Instagram kami dengan like, komen, dan subscribe di @podcast.ideal. Terima kasih. Oke, akhirnya kita bisa ngerekam podcast kali ini. Bruder kedatangan tamu dari Bandung, jauh-jauh dari Bandung ini. Fawaz. Halo Fawaz, we get. Hallo Kak Aidil, es geht mir gut und du? Es geht mir gut auch. Danke. Was machst du jetzt? Jetzt schlafe ich gern und esse ich mehr Essen und Getränke. Und ja, Oke, karena di rumah aja jadi pengennya Essen und Trinken terusan ya. natürlich. Tapi ini lagi puasa kan? Genau. Ya, Jadi agak hambat nih makan sama minumnya. karena puasa ya udah di lockdown terus harus puasa lagi ya. Iya, benar. Wah, kami di Banda Aceh ini lagi musim hujan Tapi itu sampai kayaknya sama deh. Di Bandung juga sama ya. gue Oh, ya. kemarin seharian hujan, hampir Kami seharian sih. banjir juga sih di daerah-daerah tertentu udah banjir terus surut. Ini udah hujan lagi nih, mulai hujan lagi. Oh ya, di Bandung belum hujan lagi nih kalau sekarang. Kalau Oh kemarin iya. hujan terus kemarin. Iya iya, memang lagi musimnya mungkin ya. Iya. Nah, Sobat Bruder kali ini Fawaz hadir. Kita punya obrolan yang berbeda nih. Karena sebelumnya kita udah banyak ngobrol tentang Jerman, tentang beasiswa, tentang uh, sedikit banyaknya tentang cita-cita juga. Nah, ada pepatah mengatakan banyak orang, hampir semua orang itu siap untuk menang. Tapi nggak banyak atau sedikit orang yang siap untuk kalah. Nah, berawal dari pepatah itu, Bruder mau ngajak kalian untuk mendengarkan obrolan Bruder bareng Fawaz kali ini tentang bagaimana sih caranya kita menyikapi yang namanya kegagalan, apapun itu ya. Kalau misalnya di umur-umur yang sebaya sama Fawaz, ya kegagalannya bisa dalam bentuk gagal masuk universitas favorit atau gagal mendapatkan nilai yang ditargetkan di pelajaran tertentu atau yang lainnya. Kalau misalnya teman-teman yang seusia Bruder gagalnya bisa dalam bentuk gagal mendapatkan pekerjaan, gagal untuk bisa menulis skripsi tepat waktu atau gagal
mendapatkan nilai kuliah yang bagus atau kegagalan-kegagalan yang lainnya. Nah, sekarang Bruder mau ngobrol santai bersama Fawas. Pastinya kita berharap semoga ada obrolan yang positif atau ada manfaat yang positif bisa kita dapatkan hari ini. Oke, Fawas. Iya, nah kayaknya ada gangguan di jaringan nih ya. Bruder nggak bisa dengar lagi suara Fawas. Halo? Halo, iya. Oke. Oke, nah tadi ceramah bentar ya Fawas ya. Nah, menarik nih kali ini kita sepakat untuk ngobrolin tentang yang namanya kegagalan. Genau. Berbicara kegagalan, Bruder tekankan di awal dulu untuk sobat Bruder yang mendengar di luar sana. Ini sifatnya tidak tidak ada sama sekali niat untuk menggurui. Kita hanya Ya, obrolan hanya santai, share. ya obrolan santai semata. Jadi Genau. kalau misalnya bisa digunakan sebagai ilmu ya silahkan. Kalau misalnya tidak setuju ya tidak apa-apa. Kita semua bebas punya opini atau pendapat masing-masing. Oke. Benar. Ini kita mulai dari pertanyaan pertama deh ya, Fawas. Eh, Oke. Berbicara tentang kegagalan, bagaimana kamu memaknai kegagalan tersebut? Kalau menurut aku sih ya, makna kegagalan itu sendiri tuh gak absolut gitu. Makna di sini tuh bukan makna leksikal atau makna yang terdapat di kamus saya, tapi kayak lebih ke representasi atau perwujudan dari makna kegagalan itu sendiri. Dan tiap orang itu memiliki makna kegagalan masing-masing dan makna kegagalannya itu masih bisa terus berubah gitu. Makna kegagalan kita pada saat umur 5 tahun mungkin adalah saat kita nggak bisa beli mainan yang kita mau gitu. Tapi makna kita kegagalan pada saat kita umur 15 tahun, mungkin ketika kita nggak bisa dapat nilai pelajaran yang bagus, atau mungkin saat kita di remedial. Tapi makna kegagalan kita pada saat kita umur 25 tahun itu bisa berubah lagi. Contohnya ya nggak bisa diterima di tempat pekerjaan yang kita mau, atau ya itu semua karena setiap orang punya bentuk kegagalannya masing-masing, dan setiap orang itu bentuk kegagalannya seiring waktu masih bisa terus berubah-ubah gitu. Aku sendiri masih terus redefining, masih terus mencari makna kegagalan bagi aku sendiri itu apa. Tapi menurut aku kegagalan itu ketika aku punya kapabilitas, ketika aku punya kemampuan atau capable dalam suatu hal, aku juga punya opportunity atau kesempatan, tapi aku nggak push myself enough gitu. Jadi aku nggak berani buat nyoba atau buat mulai sesuatu. Di situ aku ngerasa gagal sih karena aku nggak bisa ngelawan ketakutan diri aku sendiri gitu. Padahal untuk kesempatan itu aku punya kemampuan atau punya opportunities, punya kesempatan gitu. Padahal aku punya kemampuan itu tapi aku nggak bisa mulai itu. Itu sih waktu aku ngerasa gagal itu saat saat kondisi seperti itu karena ya aku nggak berani ngelawan ketakutan diri aku sendiri gitu. Sayangnya aku lihat sih ketika di sekitar kita itu banyak orang yang gampang ngerasa gagal itu justru karena makna gagal yang dibuat sama society kita, nggak berdasarkan pendapat kita sendiri gitu, nggak berdasarkan pendapat masing-masing. Contohnya ya gap year, gagal masuk jurusan IPA ketika SMA atau gagal masuk ke perguruan tinggi negeri. Aku nggak bisa nyalahin itu semua sih. Mungkin itu karena sistem juga ya. Karena aku lihat gimana ya, kayak di society kita itu terlalu mengglorifikasikan PTN. Mungkin itu ada impact dari ya aku lihat 10 sampai 20 tahun yang lalu emang ada gap yang terlalu jauh antara perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi swasta. Sehingga akhirnya banyak orang yang terlalu mengglorifikasikan atau terlalu mengagung-agungkan PTN sih. Tapi kalau sekarang aku lihat perguruan tinggi swasta itu nggak kalah kok dibandingkan sama perguruan tinggi negeri. Jadi ya coba deh untuk memaknai kegagalan itu seperti apa yang jadi coba jangan jangan memaknai kegagalan itu seperti apa yang diciptakan sama society kita karena yang aku lihat juga di society kita itu biasanya mengkonotasikan kegagalan itu kayak nggak open ended itu. Rasanya itu kayak nggak kalau misalnya kita gagal ya udah tamat di end gitu. Padahal kalau kita punya perspektif sendiri terhadap kegagalan itu
kita bisa memandang kegagalan itu sebagai sesuatu yang belum gitu, belum berhasil atau belum waktunya aja. Dengan pandangan kegagalan itu sebagai suatu hal yang belum, kita akhirnya terus mencari jalan hingga akhirnya somehow kita bisa menemukan keberhasilan kita itu. Kita perlu memandang kegagalan itu sebagai sesuatu yang emang ya emang biasa aja gitu, suatu fase yang emang perlu dilalui oleh orang-orang sukses. Kita juga perlu terbiasa kalau misalnya hidup itu gak terus sesuai sama sama yang kita ekspektasikan gitu. Kip Conley dalam buku yang berjudul Emotional Equation membuat rumus kesuksesan bahwa disappointment equals expectation minus reality, yang artinya semakin besar ekspektasi, semakin rendah kenyataan, akan semakin besar juga kekecewaannya. Situasi gagal ini dapat menghantarkan kita ke dua kemungkinan nih, ke ideal. Yang pertama, akan membuat kita itu menjadi hancur dan kita akan menanggapinya dengan immature defense atau strategi pertahanan diri yang sifatnya itu kekanak-kanakan. Contohnya dia bakal marah-marah, mengurung diri, mendistraksi diri, mencari kesenangan yang sifatnya jangka pendek doang gitu, seperti banyak main, ya belanja-belanja, atau bahkan sampai mengkonsumsi narkoba. Umumnya orang yang hanya melakukan immature defense atau pertahanan diri yang sifatnya kekanak-kanakan ini bakal mudah untuk kehilangan semangat hidup mereka, sehingga akhirnya mereka takut untuk mencoba lagi. Jadi dia mereka cuma bisa menyerah sama keadaan aja gitu. Terus kemungkinan yang kedua adalah dengan kegagalan yang dia dapat justru dapat mengubah persepsi dia terhadap kegagalan itu sendiri, mendapat tujuan hidup yang baru sehingga dia bisa lebih baik sehingga dia bisa hidup lebih baik. Hal tersebut itu karena dia menghadapi kegagalan dengan mature defense atau bisa dibilang pertahanan diri yang sifatnya dewasa. Dia ambil pelajaran di kegagalan itu sendiri dan dia mikir nih ke depannya dia mau kayak gimana dan apa yang bisa dia lakukan supaya dia bisa sukses dan bisa lebih kuat ketika suatu saat nanti dia menemukan kegagalan lagi. Jadi ya menurut Fawaz coba untuk menanggapi kegagalan itu secara lebih dewasa, lebih lebih bijak bahwa kegagalan itu ya memang fase normal untuk dilewati semua orang. Setiap orang harus punya makna tersendiri terhadap kegagalannya masing-masing. Jangan sampai kita terbawa oleh makna kegagalan yang diciptakan sama society kita, karena yang punya kontrol terhadap diri kita sendiri ya kita sendiri. Gitu sih kalau menurut Fawaz. Yap. Nah, menurut perspektifnya Pawas, berarti kegagalan itu dari diri kita sendiri sebenarnya ya. Kalau misalnya kita menaruh standar kegagalan dari sosial kita atau lingkungan kita, pastinya kita akan mendapatkan kekecewaan ya pastinya ya. Nah, Wah, berarti balik lagi ke pribadi kita masing-masing sebenarnya Sobat Bruder. iya, Kalau kita benar-benar. mengartikan kegagalan menurut pribadi kita, ya kita bisa gunakan kata belum seperti yang sudah disampaikan oleh Fawas barusan. Jadinya kita nggak, kalau bisa dibilang kecewanya nggak kecewa banget ya. Karena Iya, bisa bilang kayak gitu. Oh, oke, kita sambung lagi ya oke. Fawas ya. Iya, sudah. Kami seperti biasa untuk merekam podcast ini memang butuh perjuangan. Ya, Oh, semuanya ada proses. Ya harapannya ya setiap yang kita obrolin itu ada manfaatnya walaupun kita bersusah-susah dulu gitu ya. Bruder harus dari rumah harus ke sekolah tuh jaraknya sekitar 30 menitan. Karena kalau misalnya kita ngerekam podcast dengan pakai kuota dari HP, jaringannya itu nggak stabil. Kalau iya. untuk Bruder ya, nah itu cuman intermezzo aja. Kita bakal lanjut lagi, lanjut lagi ngobrol bareng Fawas. Ini menarik nih. Barusan kita udah bicara tentang memaknai kegagalan. Ya siapapun bebas untuk memaknai kegagalan itu sendiri. Bahkan Benar. tadi pendapat atau teori dari salah satu ilmuwan ada dua kemungkinan ya. Iya, Kalau genau. udah bisa simpulkan sih kemungkinan pertama ya memang efeknya negatif di mana kita mengeluarkan sifat kekanak-kanakan kita sehingga ya hal-hal yang nggak diinginkan bakalan terjadi. Sedangkan kalau
Efek yang kedua berarti kita malahan jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita bisa menjadi lebih baik. Kurang lebih seperti itu pembahasannya. Eh, Pasti banyak akan muncul pendapat-pendapat dari sobat bruder ya, yang sedang mendengarkan ini. Pasti muncul dalam hati sih, natural apa manusiawi sih. Kalau ngomongin kegagalan, ngomongin move on, ngomongin itu mudah. Pastinya Ya, muncul kalau misalnya benar. kamu dihadapkan dengan satu kegagalan, ya terserah kamu mendefinisikan atau memaknai kegagalan itu seperti apa, itu terserah kamu. Akan muncul pertanyaan dari beberapa orang, emang kamu udah pernah ngalamin kegagalan? Terus apa yang kamu lakukan? Nah, kalau cara dari nada yang Bruder bacakan ini agak apa ya, agak sinis ya bicara cara pertanyaannya. Tapi itu manusiawi kok. Bruder pribadi juga misalnya dengar orang memotivasi ataupun misalnya orang lain kita motivasi, pasti dengan kondisi dia yang sedang merasa gagal akan bereaksi seperti itu untuk Ya, sebagian orang. Nah, muncul pertanyaan kedua nih, Fawas, apa yang kamu lakukan ketika mengalami kegagalan? oke. Oke. Eh, apa yang aku lakukan ketika gagal? Ya, menurut aku yang harus pertama kita lakuin ketika kita menemukan kegagalan itu adalah menanamkan kepada diri kita bahwa kegagalan itu ya suatu hal yang normal ya. It's okay buat gagal. Gagal itu adalah fase normal yang harus kita lalui gitu dalam kehidupan kita. Setelah itu, hal kedua yang perlu kita lakukan ya let it out gitu. Gak apa-apa, keluarin aja hal yang kita rasain. Ya kalau kita mau nangis ya it's okay kok kalau buat nangis. Jangan ragu buat nangis karena takut kelihatannya lemah gitu. Kalau nangis ya gak apa-apa sih, kalau menangis itu ya normal aja gitu. Apalagi Kita kalau ini ya, kalau tingkat gengsinya cowok itu lebih tinggi ya untuk nangis ya. iya benar. Iya, iya. Uh, karena ya society kita yang ngebuat itu seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalnya gimana ya, equality gender itu kalau misalnya eh, cowok kelihatannya lemah nih kalau nangis, kalau cewek nggak apa-apa. Sebenarnya nggak seperti itu. Kita juga punya kesetaraan gender gitu. Kalau misalnya cowok mau nangis ya it's okay, nggak berarti itu lemah gitu. Kalau cowok nangis ya nggak apa-apa, nggak harus selamanya kuat kan. Cowok juga kadang dalam kehidupannya pasti nemuin hal-hal yang ngebuat dia sedih banget gitu. Dan ya kalau mau nangis ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dalam Let It Out ini kita bakal menemukan dua bentuk nih. Yang pertama itu kita bakal let it out atau kita menceritakannya secara horizontal kepada siapapun, teman atau orang yang kita rasa nyaman. Terus kita juga bisa let it out-nya itu secara vertikal. Kita juga perlu cerita kepada Allah gitu, karena ya kadang ada beberapa hal yang gak bisa diceritain ke kita gitu, ke orang-orang gitu loh. Karena ada beberapa hal yang sifatnya emang privacy, jadi kita nggak bisa cerita ke orang lain. Ketika kita cerita yang sifatnya vertikal itu, kita bisa ngerasakan atau kita bisa ngedapetin hal-hal yang gak kita dapetin ketika kita cerita sama orang lain, kayak lebih tenang aja gitu. Penelitian yang pernah dilakukan sama Harvard Business School juga menyatakan bahwa orang yang kalau misalnya dia kayak suka melakukan meditasi atau ya let it out secara vertikal ini, uh, mereka dalam dalam seharinya atau 15 menit dalam seharinya mereka itu bisa lebih kerja secara lebih efektif gitu. Jadi coba aja deh kalau misalnya kita menemukan kegagalan, atau gak harus saya selalu di kegagalan baru kita let it out vertikal ini sih. Meditasi itu bisa dilakuin ketika kita di daily activities kita. Contohnya kita lagi di sekolah terus kita ngerasa pusing nih, terus ada istirahat nih buat sholat zuhur misalnya. Coba di habis sholat zuhur itu kayak meditasi meditasi aja gitu. Dampaknya itu yang aku rasain ya, dampaknya itu bakal langsung kerasa gitu. Yang asalnya kita lagi pusing atau bingung sama pelajaran, kita bakal bisa lebih enjoy aja gitu. Karena ketika kita melakukan let it out secara vertikal atau meditasi ini, ada beberapa hal yang bakal kita dapetin
secara khusus gitu aja. Kalau misalnya secara horizontal, mungkin kita nggak bakal menemukan ketenangan yang kita dapat secara ketika kita lihat itu secara vertikal ini. Gitu sih kalau menurut Fawas. Terus yang ketiga, ada hal atau yang aku lakuin itu ya accept failure as a reality gitu, atau menerima kegagalan itu, atau menerima kenyataan. Sebagai manusia, kita itu kadang tahu bahwa segala sesuatu itu masih bisa terjadi, tapi kadang nggak mudah gitu buat terima kenyataan itu. Jadi ya kalau kita suatu saat menemukan kegagalan, kita harus coba untuk menerima hal itu. That doesn't mean the pain is erased, it just mean what is done. Jadi ketika ketika kita menerima kenyataan, itu nggak bermaksud itu bisa menghapus semua kegagalan atau luka kita, tapi maksudnya segala sesuatu yang udah terjadi ya ya udah gitu. Karena kalau misalnya kita malah kabur dari kenyataan dengan nggak bisa menerima kenyataan itu sendiri, itu malah ngebuat kita nggak berkembang, hanya hanya diam di tempat aja gitu. Padahal waktu kan nggak bakal nunggu kita untuk pulih, waktu bakal terus berjalan gitu. Jadi ya ya udah kita coba untuk menerima hal yang udah terjadi aja gitu. Kemudian langkah selanjutnya yang Faust lakukan atau langkah keempat adalah don't take it personally gitu. Jangan terlalu dibawa hati. Karena gini loh, sometimes kita juga ngerasa gak masuk akal aja gitu. Masa sih iya kita udah ngelakuin kerja keras gitu, bener-bener hal yang emang setiap hari kita udah perjuangin, ya kita tiap harinya udah struggling with that gitu. Ternyata gak berbuah hasilnya apa-apa gitu. Makanya karena itu ya don't take it personally, maksudnya dari cara ini tuh ketika kita udah berjuang untuk suatu hal tapi kita nggak bisa dapetinnya, jangan pernah berpikir bahwa kita itu memang pantas untuk mendapatkannya gitu. Ini tuh kayak masalah waktu doang gitu. Ini semua tuh tentang skenario dari Allah yang udah Allah bikin. Kalau misalnya kita percaya takdir, terus kita takdir kita belum ke sana, ya kita nggak bakalan ke sana. Tapi percaya deh, kalau misalnya skenario yang udah Allah bikin itu memang jalan yang paling baik yang untuk kita lalui. Kemudian langkah kelima dan langkah yang paling penting menurut Fawas adalah find the silver lining, atau coba cari hikmahnya, coba untuk memandang kegagalan itu sebagai sebagai hal yang normal, dan memandang kegagalan itu sebagai dari berbagai perspektif positif. Karena dari sini tuh kita bisa mendapatkan hikmah dari kegagalan yang kita alami, atau ketika kita gagal, kita pasti mendapatkan pelajaran atau kita pasti mendapatkan hikmahnya gitu. Di proses ini tuh kita bisa menggabungkan atau mengcombine immature defense sama mature defense yang tadi Faus bilang. Kita di dalam proses mencari hikmah dari kegagalan itu, kita bisa menggabungkan antara immature defense sama mature defense, antara pertahanan diri yang sifatnya kanak-kanakan tadi sama pertahanan diri yang sifatnya dewasa gitu. Maksud kombinasi di situ nggak balance 50-50 sih, tapi mature defense-nya atau pertahanan diri yang sifat dewasanya itu lebih dominan daripada immature defense atau pertahanan diri yang sifat kanak-kanakan. Jadi waktu awal gagal, kita kayak yang nggak apa-apa, senang-senang dulu atau sedih-sedih dulu, kita take a break dulu gitu, like giving yourself time to healing, practice self-care, read your favorite books, tell your pain it's okay to take a break, to remember how to smile again gitu. Setelah itu baru kita mikir lagi ke depannya nih mau kayak gimana, terus kita mikir juga setelah kita sedih-sedih atau senang-senang dulu, terus kita mikir kita ke depannya mau kayak gimana, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari kegagalan kita sekarang. Terus don't confuse progress with winning. Kalau misalnya sekarang kita gagal, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya sekarang kita gagal tapi kita bisa belajar, itu lebih baik daripada kita sekarang menang tapi kita nggak bisa belajar apa-apa gitu. Dari buku Emotional Equation juga, Faust dapat bahwa despair equals suffering minus meaning. Ketika kita nggak bisa belajar dari suatu kegagalan, kita bakal merasa putus asa. Tapi kalau misalnya kita gagal, terus kita bisa belajar, itu bakal bisa buat kita lebih optimis bahwa kita itu sebenarnya bisa. Ini tuh cuman belum waktunya aja gitu. Pencarian makna dari sebuah kegagalan itu eh, butuh waktu yang nggak sebentar sih, but it is a slow progression. Tapi kalau saat ini kita ngerasa gagal, kita bakal ngerti kok bahwa hidup itu pasti
bakal ngarahin kita ke hal yang baik justru yang kita nggak duga sama sekali. Asalkan kita mau bersahabat sama yang namanya kegagalan, belajar, bangkit, dan berproses. Steve Jobs juga pernah bilang bahwa you can connecting the dots looking forward. You can only connect them by looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connecting in your future. Bahwa kita itu nggak bisa menghubungkan titik dengan kita terus melihat ke depan. Kita nggak bisa menghubungkan titik-titik kesuksesan kita di masa depan dengan terus melihat ke depan dengan terus optimis. Tapi kita juga perlu memandang untuk ke belakang. Kita perlu belajar untuk kesalahan-kesalahan yang udah kita buat sehingga entah bagaimana titik-titik di masa depan itu akan terhubung. Kamu harus percaya kepada firasat, takdir, karma, dan yang lainnya. Karena dengan percaya kepada hal-hal tersebut, dengan percaya bahwa suatu titik di masa depan itu akan terhubung di masa depan ntar, kamu akan punya kepercayaan diri untuk mengikuti apa kata hatimu meskipun itu mengajak ke tempatmu yang asing, and it has made all the difference gitu. Dan itu yang membuat semuanya berubah. Intinya bahwa ketika kita ingin mencapai suatu titik kesuksesan di masa depan, kita tidak hanya bisa mengandalkan optimisme dan terus maju aja gitu, tapi kita juga perlu lihat ke belakang dan belajar bahwa kita itu pernah gagal, kita pernah belajar dari kegagalan itu, dan kita juga perlu percaya kepada takdir dan doa yang akhirnya bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan itu. Nah, setelah kita melakukan 5 langkah tadi, baru deh setelah kita bisa belajar di kegagalan itu, setelah kita bisa mendapatkan pelajaran di kegagalan itu, baru kita coba lagi. Kita coba belajar di kegagalan itu dan kita menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian kita melakukan hal itu lagi gitu. Gitu sih kalau menurut Fawas. Iya, oke Sobat Bruder. Paket komplit ya, barusan ada 5 langkah cara kita untuk bisa ibaratnya seperti ketika kita mengalami suatu kegagalan, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, Bruder nggak mungkin ngulang semuanya, tapi yang paling Bruder ingat adalah ketika kita mau menghubungkan beberapa titik cahaya di kehidupan kita tuh, kita nggak bisa cuman berjalan ke depan, pastinya kita harus melihat ke belakang juga. Nah, dari situ kita bisa belajar, dari situ kita harus belajar dengan kegagalan di masa lalu sehingga menghubungkan titik-titik tersebut sehingga menjadikan sesuatu yang lebih baik. Itu yang Bruder dapatkan dari penjelasan Fawas barusan. Sangat menarik dan pastinya akan lebih penasaran lagi bagi orang-orang yang susah move on nih, atau orang-orang yang mengalami kesulitan untuk bangkit setelah dia gagal. Apa pendapat Fawas tentang orang-orang yang sulit untuk bangkit setelah ia gagal? Pastinya kan orang yang sudah mengalami kegagalan, tingkat kekuatan untuk yang dia butuhkan untuk bangkit itu pasti dia butuh lebih. Nah, apa pendapat Fawas dan juga apa yang bisa Fawas sampaikan kepada sebagian orang yang mengalami kegagalan dan sulit untuk bangkit tersebut? Gini loh, yang Fawas lihat dan mungkin ini juga pernah Fawas alami gitu. Kalau misalnya mengapa sih orang itu sulit ketika dia untuk bangkit dari kegagalannya? Kalau menurut Fawas, yang Fawas lihat sih orang-orang tersebut itu terlalu fokus untuk melupakan gimana caranya mereka bisa lupa sama kegagalan yang mereka alami. Padahal tujuan utama dari bangkit saat gagal itu bukan melupakan, tapi gimana caranya kita bisa belajar dari kegagalan itu. Otak kita itu didesain kayak kontradiktif gitu loh. Semakin kita berusaha untuk melupakan, semakin sering kita ingat sama hal-hal yang mau kita lupain. Sekarang gini deh, coba jangan bayangin gajah warnanya oranye. Sebagian besar orang malah ngebayangin gajah itu warnanya oranye, padahal perintah yang Fawas sampaikan, jangan bayangin gajah warnanya oranye. Begitulah cara otak kita bekerja gitu, kontradiktif.
berlawanan sama yang kita ingin di beberapa hal. Kadang ya otak kita itu kontradiktif gitu. Jadi saat kita gagal, jangan jadiin melupakan itu sebagai fokus utama kita, karena kemungkinan besar kita malah semakin ingat dengan kegagalan itu. Karena aku yakin kalau misalnya Allah itu kasih kegagalan kita bukan semata untuk hadir dalam hidup kita terus kita lupain gitu aja gitu. Tapi kita perlu yakin bahwa kegagalan yang kita dapat itu pasti ada pelajaran di baliknya. Sayang banget kalau misalnya kita dikasih pelajaran tapi kita malah ngelupainnya gitu aja gitu. Jadi coba deh jadiin kegagalan itu sebagai suatu pelajaran dalam hidup kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Terus Nabi Muhammad juga kan pernah bilang gini bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka ia orang orang yang merugi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia celaka. Coba deh kita point out bagian yang barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Lalu apa yang bisa ngebuat dia lebih baik daripada hari-hari sebelumnya? Ya karena dia itu mau belajar. Dia mau belajar dari kesalahan yang telah dia alami. Ketika dia menemukan kegagalan, dia belajar dari kegagalan itu. Proses belajar itulah yang ngebuat dia akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik dan bahkan disebut oleh Nabi Muhammad itu sebagai orang yang bisa beruntung gitu. Kegagalan itu normal kok dan Allah kasih itu bukan buat kita lupain tapi sebagai ruang bagi kita untuk terus belajar dari kegagalannya. Gak apa-apa, belajar aja dikit-dikit kan small tips are also progress gitu. Gak apa-apa, belajar aja pelan-pelan. Gak apa-apa kalau kita sering gagal, gak apa-apa kalau kita sering menemukan kegagalan sampai akhirnya gagal itu bosan untuk datang ke kita lagi dan akhirnya kita bisa bersahabat sama kegagalan itu sendiri. Iya, oke. Jadi bagus sekali ya pesan dari Rasulullah yang barusan Fawaz sampaikan ya. Ya, benar. Bahkan kita diajarkan untuk selalu lebih baik dari kemarin pastinya. Iya. Nah, Sobat Bruder semuanya, Bruder ingatkan lagi ya, kami di sini hanya obrolan santai saja. Rada serius sih hari ini. Nggak candaan sama sekali dari Brudernya. Karena memang berbicara kegagalan, ini rada sensitif untuk diobrolkan dan konten kali ini memang kita nggak banyak bercanda. Benar. Mungkin pendengar-pendengar di luar sana yang bakalan mendengar atau yang bakalan ngulang bisa jadi ini pendengar-pendengar yang serius nih. Karena ada juga yang konten Bruder itu kontennya itu obrolan Santai. Kalau kalimat positifnya santai, ada juga yang Ya, faedah sebenarnya. Tapi ya begitulah ya, karena ini menjadi media kita untuk ya saling bertukar pikiran aja. Oke, jadi buat kalian siapapun yang susah move on atau sulit untuk bangkit dari kegagalan kalian apapun itu, kalian bisa coba deh saran dari Fawaz. Atau minimal kalian ingat aja deh, kalau hari ini kalian bisa lebih baik nggak dari kemarin. Kalau belum, besok kita coba lagi. Sesimpel itu. Jadi jangan pernah ya, menekan diri untuk memasang standar orang lain untuk menjadi lebih baik. Karena kan benar. everybody spesial. Yap. Nah, setelah kita move on, pastinya kita sudah move on dari kegagalan. Tapi yang membuat kita gagal itu bisa jadi atau kemungkinan besarnya itu membuat kita kehilangan keberanian untuk mencoba hal yang baru. Nah, ini yang kebanyakan orang alami. Ketika dia gagal, dia butuh waktu untuk move on. Tapi untuk mencoba hal yang baru atau untuk kembali berjuang di bidang yang sama, yang ia sudah alami atau yang dia sudah gagal di bidang itu, merupakan kesulitan pastinya. Nah, Fawaz punya beberapa tips atau kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh teman-teman, baik itu contoh yang sudah pernah Fawaz alami atau dari referensi bacaan yang sudah Fawaz baca kira-kira. Oke.
Sebenarnya gimana caranya untuk kita buat kembali produktif setelah kita gagal? Kalau misalnya kita udah punya mindset yang sehat atau mindset positif mengenai kegagalan itu sendiri, orang itu cenderung lebih mudah dalam menghadapi kegagalannya karena dia udah menganggap bahwa kegagalan itu memang suatu hal yang normal gitu. Semakin dia sering gagal dan semakin dia sering bangkit dari kegagalan tersebut, dia semakin mudah juga untuk menghadapi kegagalan-kegagalan dia berikutnya. Betul, setuju. Nah, kalau misalnya dihubungi sama podcast yang kemarin nih, kan Fas ngebahas tentang fase the deep nih. Sebetulnya hampir hampir berkaitan sih kalau misalnya hidup itu memang fluktuatif gitu loh. Kita kita juga bakal mengalami fase turun dalam hidup kita. Kita nggak bakal selamanya terus di atas. Kalau misalnya kita sering masuk fase the deep dan kita tahu cara buat kembali ke atas lagi, kita juga bakal semakin mudah untuk menghadapi kegagalan yang lainnya gitu. Ibarat sistem imunitas tubuh kita nih. Orang kenapa orang nggak mudah untuk terkena cacar air untuk kedua kalinya? Karena dalam tubuh kita itu udah ada antigen atau antibodi untuk menangkal cacar air. Jadi kalau misalnya suatu saat ada potensi cacar air yang menyerang tubuh kita lagi, tubuh tubuh kita tuh udah punya penangkalnya gitu. Tubuh kita udah punya antigen untuk mencegah cacar air tersebut. Sama juga halnya kayak kegagalan yang kita alami. Ketika kita sudah cukup sering mengalami kegagalan dan mampu bangkit dari kegagalan itu cenderung lebih mudah untuk menghadapi kegagalan berikutnya. Selain itu, kita perlu memandang bahwa kegagalan itu adalah fase yang normal. Hal lain yang dapat kita lakukan untuk kembali melangkah adalah menciptakan lingkungan yang positif bagi kita gitu. Lingkungan positif itu penting bagi kelangsungan hidup kita. Jadi kalau suatu saat kita menemukan kegagalan lagi, kita ada di lingkungan yang support gitu, yang istilahnya support sistem kita. Kita ada di lingkungan yang baik untuk keberlangsungan hidup kita. Kita ada di lingkungan yang bisa terus mendukung kita untuk berkembang dan bangkit ketika kita sedang gagal. Contohnya ya kita go out with your best friend, logging and remembering how good thing can be when you surround by positivity. Usahain untuk cerita ke orang di lingkungan positif kita, jangan ngerasa kesepian. Kita nggak sendiri kok kalau emang kita udah ada di lingkungan positif, tapi belum nemu orang yang emang kita rasa nyaman untuk cerita, ya it's okay. Kita masih bisa cerita secara vertikal tadi kan gitu. Kita juga perlu untuk lebih selektif sih dalam menerima ucapan orang lain terhadap diri kita sendiri. Itu faktor eksternal yang kadang mengganggu hidup kita banget gitu. Apalagi ketika kita baru bangkit dari kegagalan, misalnya kita mendapatkan penilaian yang negatif dari orang lain yang ngebuat kita akhirnya jadi gak percaya diri atau malah jadi down. Ini bahaya banget sih. Jadi ya coba deh untuk lebih selektif dalam menerima perkataan atau penilaian orang lain terhadap diri kita. Apalagi kalau kita baru-baru bangkit gitu, kita perlu selektif banget deh dalam menerima penilaian orang lain terhadap diri kita. Karena setelah bangkit, kita kan pasti bakal ada perubahan-perubahan dalam diri kita dong. Nah, perubahan-perubahan itu yang kadang nggak bisa diterima orang lain. Jadi kadang banyak orang yang nggak suka sama perubahan kita ya. Ya is okay asal kita tahu bahwa hal yang kita lakukan itu benar. Kita kita perlu selektif lagi dalam menerima setiap komentar orang terhadap diri kita karena yang kita fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol aja gitu. Mulut dan omongan orang lain nggak bisa kita kontrol, tapi respon kita terhadap penilaian mereka adalah suatu hal yang bisa kita kontrol. Jadi fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol gitu. Jangan jangan terlalu musingin hal-hal atau perkataan orang lain yang jelas-jelas nggak bisa kita kontrol gitu. Bukan hal yang mudah emang untuk kembali produktif setelah kita gagal. Jadi ya nggak apa-apa, kita perlu take a break, kita kita perlu istirahat untuk merefleksikan apa yang udah terjadi. Tapi ingat jangan mudah, jangan tapi ingat jangan malah jadi berleha-leha gitu karena ya tadi waktu nggak bisa nunggu kita untuk kembali benar-benar pulih kayak biasanya gitu. Ini juga merupakan alasan kenapa dalam surat Al-Insyirah ayat 7 yang faiza farokta fangsob setelah selesai suatu urusan Allah bilangnya pakai huruf fa, bukan pakai huruf waw, bukan pakai summa. Kalau misalnya waw ada jedanya agak lumayan lama, kalau summa jedanya lama. Tapi Allah bilangnya faiza farokta fangsob pakai huruf fa. Jadi kalau misalnya kita udah selesai dalam suatu urusan,
kita jangan berleha-leha, kita harus mengurusi urusan-urusan yang lainnya. Kita harus menghargai waktu, bahwa waktu terus terus berjalan, kita nggak bisa leha-leha, kita nggak bisa nyuruh waktu stop untuk kita benar-benar pulih, terus waktu jalan lagi, kita nggak bisa kayak gitu. Tapi Allah mintanya setelah suatu urusan selesai, kita harus ke urusan-urusan lainnya, biar supaya kita bisa lebih produktif dalam memanfaatkan waktu yang masih Allah kasih dalam hidup kita gitu. Jadi ketika kita gagal dan ingin bisa bangkit atau kembali melakukan hal-hal yang lain secara baik, kita perlu memandang atau memaknai kegagalan bahwa kegagalan itu memang suatu hal yang normal. Kegagalan itu adalah suatu ruang untuk berkembang. Kemudian kita perlu juga untuk istirahat dan mengintrospeksi diri kita. Lalu jangan terpengaruhi oleh omongan orang lain yang nggak baik buat diri kita. Setelah itu kita kelilingi diri kita oleh hal-hal yang positif supaya suatu saat kita gagal, kita ada di lingkungan positif yang bisa terus nge-support kita hingga akhirnya kita bisa bangkit lagi. Yap, oke. Nah, Sobat Bruder, mungkin pada penasaran ya, atau ya bagi yang belum mendengarkan yang part satunya, boleh silakan didengarkan part satunya dulu, berbicara tentang fase the deep tadi, yang sempat disinggung oleh Fawaz. Nah, jadi memang untuk move on itu, setelah move on itu mencoba lagi hal yang baru, mencoba kembali itu hal yang tidak mudah pastinya. Kalau mudahnya itu hanya mudahnya itu dengan kata-kata, tapi kalau dengan tindakan kan setiap orang punya proses masing-masing. Kita sangat mengerti itu. Dan Fawaz juga sudah menjelaskan, ya kita cari lingkungan yang positif, yang support kita untuk terus mencoba. Terus juga Fawaz juga sarankan kita kembali deh melihat banyak sekali hikmah-hikmah yang Allah selipkan di dalam Al-Quran, seperti ketika kita mau selesai dengan satu perkara atau satu pekerjaan atau suatu masalah, kita disarankan untuk tidak terlalu lama memberi kesempatan jeda di situ. Iya. Memang sudah detail kali ya. Berarti Fawaz selain belajar bahasa Jerman juga mempelajari bahasa Arab berarti ya. Waktu SD sampai SMP sih belajar bahasa Arab. Sampai tahu perbedaan makna dari kata fa, dari huruf fa, terus huruf summa gitu. Dimana cuman berbeda huruf langsung membedakan makna secara keseluruhan. Nah, menarik sekali nih kita ngobrol sama Fawaz. Tips atau kiat-kiat kita untuk memulai hal baru setelah kita gagal. Oke, ini kita udah sampai di penghujung podcast nih Fawaz. Tapi kalau misalnya kita mau ngobrol lagi atau ada hal yang mau Fawaz bagikan ya silahkan. Biasanya di penghujung podcast Bruder tanyakan quote. Memang sebelumnya Fawaz sudah share quote yang Fawaz pegang. Atau ada quote yang baru yang mau Fawaz share atau bagikan ke pendengar podcast Bruder di luar sana? Quotes yang baru, mungkin yang berkaitan sama tema kali ini kali ya, karena quotes yang secara general dalam hidup Fawaz kan udah disampaikan kepada podcast yang kemarin. Kalau yang quotes pertama sih yang Fawaz dapat bahwa ini quotes yang disampaikan sama Theodore Roosevelt yang merupakan Presiden Amerika ke-26. Dia berkata bahwa it is hard to fail, but it's worse never to have tried to success gitu. Jadi memang gagal itu memang suatu hal yang gak mudah. Gagal itu memang fase yang sangat sulit untuk dihadapi sama semua orang. Tapi ada hal yang lebih buruk nih daripada kita gagal, yaitu kita gak sama sekali mencoba untuk sukses. Jadi kalau misalnya ya gagal itu memang yang tadi Fos bilang sih, bahwa kegagalan itu gak gampang, gak mudah buat kita menerima untuk bangkitnya. Tapi kita juga perlu memandang bahwa kegagalan itu memang fase yang normal, sehingga akhirnya kita gak terlalu runtuh di saat kita gagal gitu. Bahwa kita juga perlu memandang bahwa ada hal yang lebih buruk daripada gagal itu sendiri, yaitu saat kita gak mencoba untuk sukses. Mungkin ini juga sebagai refleksi dari yang tadi Fawaz sampaikan sih, bahwa
Faust itu ngerasa gagal ketika sebenarnya Faust capable, sebenarnya Faust punya opportunities untuk melakukan suatu hal, tapi Faust gak bisa berani melawan diri Faust sendiri gitu, dan itu gagal sih kalau menurut Faust di situ, karena kita nggak berani ngelawan ketakutan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya kita itu udah punya kemampuan, kita udah ada peluang, tapi kita nggak berani melakukan kegagalan, dan itu adalah suatu hal yang lebih buruk daripada sebuah kegagalan itu sendiri. Kemudian quotes yang kedua adalah hmm, just because you fail at something, it doesn't mean you are a failure. Today you have lost, but you are got a life another day to fight in many wars to come gitu. Jadi suatu saat kamu pasti bakal gagal dalam meraih sesuatu, tapi itu bukan berarti kamu pantas menerima kegagalan itu. Itu bukan berarti kegagalan yang kita alami adalah akhir dari semuanya. Ini nggak di end aja gitu, nggak semata-mata kita gagal terus kita berakhir semuanya, nggak. Kita perlu gagal, tapi kita perlu ingat bahwa kita bakal hidup di hari-hari yang lainnya untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh dalam menghadapi segala rintangan ke depannya, menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang more resilient terhadap kegagalan itu sendiri. Yap, Gitu. oke. Nah, ada 2 quote dari Fawaz. Yang pertama itu dari Presiden ke-26 Amerika ya, Fawaz ya. Waduh, Bruder aja belum pernah baca tentang quote ini. Ternyata ada yang lebih parah ya dari kegagalan itu. Kalau kita menggunakan mindset yang dia sampaikan gitu ya, yang beliau sampaikan. Jadi Sobat Bruder, ketika kita gagal berarti ingat aja, kalau misalnya kita gagal itu kita masih lebih baik daripada orang yang tidak mencoba untuk sukses lagi gitu, untuk orang yang tidak mencoba untuk bangkit. Benar. Wah, keren quote-nya. Emang Fawas ini banyak sekali wawasan tentang berbagai bidang. Fawas seneng baca atau gimana nih? Seneng atau gimana? Iya sih, suka baca-baca di biografi kayak gitu. Tapi ya kadang di artikel-artikel juga banyak sih kalau misalnya hal-hal yang kayak gitu, gimana kita gitu. mau Berarti nyarinya senang aja. baca-baca artikel atau buku-buku yang menarik untuk memotivasi diri juga pastinya ya. Oke. Benar banget. Nah, kita udah sampai di penghujung podcast. Fawas, selain sekolah nih sekarang udah lulus ya, walaupun lulusnya jalur apa Iya ya? benar. Ya, terserah orang mau bilang jalur apa, yang penting Jalur kalian khusus udah dah. lulus. 3 tahun kalian belajar di SMA, Iya. kalian udah lulus. Nah, tadi Bruder mau nanya apa ya? Padahal menarik tadi mau nanya, tapi tiba-tiba ngeblank aja gitu barusan. Oh iya, nah Fawas selain sekolah mungkin ada kegiatan lain, mungkin bisa mencoba berbisnis, bisa dipromosikan loh sama sobat-sobat di luar sana kalau mau mempromosikan produknya atau usahanya atau apapun itu. Yang penting positif ya gitu. Kalau buat ngisi kekosongan sekarang sih enggak sih, pas belum kepikiran buat berbisnis. Tapi kayak karena emang ada beberapa peluang bisnis ketika sedang kondisinya kayak gini, tapi Faust belum kepikiran untuk sampai sana sih. Sampai sekarang untuk mengisi kekosongan, Faust lebih suka menulis sama baca aja sih kayak gitu. Kalau mungkin untuk berbisnis suatu saat bakal coba, tapi sekarang kayak lebih melakukan hobi-hobi yang Fawas suka aja gitu, karena untuk meminimalisir ke tingkat kejenuhan di rumah kan. Kalau misalnya ya Fawas ngelakuin hal-hal yang emang Fawas suka sih, jadi melakukan hobi ya menulis, membaca kayak gitu sih, lebih ngisi hal sama yang Fawas suka sih. Berbicara itu. tentang menulis, berarti Fawas hobi nulis untuk pribadi atau udah mau dipublish? Maksudnya udah dipublish tulisannya
Kali aja sobat-sobat Bruder mau baca tulisan Ini Fawaz lagi bisa berkunjung ke blog. ini lagi unprocess ya, lagi proses menuju sana, lagi menulis ya kejadian-kejadian yang Fawaz sudah alami dalam hidup. Jadi pengen share aja sih ke yang lainnya. Ini lagi dalam proses sih, belum sampai ke Oke. publish. Berarti Mungkin ntar suatu suatu saat, saat bakalan dipublish. Kalian sobat Bruder bisa insya Allah. follow IG-nya Fawaz. Suatu saat tulisannya akan dipublish, pasti di-share di Instagramnya pastinya. Bisa kepoin Instagram Fawaz di mana ya? Insya Allah. Sekarang Fawaz lagi deaktif IG sih. Mungkin beberapa bulan ke depan bisa ngaktifin IG-nya. Nama IG Fawaz adalah Oke, nah bagi kalian sobat 30. Bruder yang penasaran sama tulisannya Fawaz, boleh silakan kepoin IG-nya Fawaz di @fawwaz_30. Benar? Oke. W-nya 3 kali ya, Genau, ingat W-nya W-nya 3 3 kali. kali. Ada badaknya enggak kan? Ya. Iya, oke. Nah, terima Gak ada, kasih gak ada. Fawaz sudah mau sharing sama kita di sini. Semoga Ya, apa sama-sama. yang Fawaz sampaikan, apa yang Fawaz bagikan bisa jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi amal jariah Fawaz pribadi. Amin. Oke, sampai jumpa di podcast Amin, amin. berikutnya Fawaz. Ya, assalamualaikum. Ya, makasih Kak Aidil. Sekian dulu ya podcast Bruder kali ini. Jangan lupa didengar dan di-share podcast Bruder. Ingat tagline-nya Bruder, jangan pernah takut untuk salah karena salah itu nggak benar. Hehehe. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.